Mahkamah Konstitusi, MK, telah menerima 7 perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 tingkat provinsi, yang mencakup berbagai wilayah strategis di Indonesia. Berdasarkan informasi dari laman resmi MK, mkri.id, hingga Rabu, 11 Desember 2024, pukul 16.56 WIB, perkara ini mengundang perhatian luas masyarakat karena melibatkan beberapa daerah dengan dinamika politik yang signifikan. Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan sisi gelap politik Indonesia, budaya tidak mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Para calon kepala daerah yang kalah bukannya introspeksi dan menerima hasil pemilu sebagai cerminan kehendak rakyat, malah memilih menyeret hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini seringkali bukan tentang mencari keadilan, melainkan sekadar ajang mempertontonkan ambisi kekuasaan yang tak tahu batas. Dengan 7 perkara tingkat provinsi dan ratusan sengketa di tingkat kabupaten kota, jelas terlihat bahwa banyak pihak masih belum siap bersaing secara dewasa dalam politik. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat, energi mereka malah habis untuk sengketa hukum yang seringkali berlarut-larut. Padahal, pemilu sudah dilaksanakan dengan pengawasan ketat, dan rakyat telah berbicara melalui suara mereka. Apa yang terjadi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya budaya demokrasi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Bukankah demokrasi itu seharusnya menghormati pilihan rakyat, bukan memaksakan ego pribadi? Jika terus begini, kapan Indonesia bisa benar-benar matang dalam berdemokrasi? Mahkamah Konstitusi tentu memiliki tugas berat untuk memastikan keadilan. Namun, jika semua kekalahan politik terus dibawa ke ranah hukum tanpa dasar yang kuat, lembaga ini bisa saja tersandera oleh ambisi para politisi yang tak tahu kapan harus mundur. Akankah kita terus terjebak dalam lingkaran yang sama di setiap pilkada? Budaya politik Indonesia masih terjebak dalam mentalitas menang segala cara dan tak terima kalah. Alih-alih memprioritaskan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi, para kandidat yang kalah justru sibuk mengejar ambisi pribadi dengan menggugat hasil pilkada tanpa henti. Jika para politisi tidak belajar untuk menerima kekalahan dengan elegan dan lebih fokus pada pengabdian, maka demokrasi kita akan terus-menerus terjebak dalam pusaran sengketa yang melelahkan. Akhirnya, yang dirugikan bukan hanya rakyat yang kehilangan waktu dan perhatian dari pemimpin mereka, tetapi juga legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Sampai kapan kita akan membiarkan demokrasi kita dijadikan panggung drama politik tak berkesudahan? Daftar perkara yang diajukan. 1. Papua Selatan. Perkara pertama diajukan oleh M. Andrian Saifuddin yang menyoal hasil pemilihan gubernur di Papua Selatan. Kasus kedua juga berasal dari Papua Selatan dengan pemohon Darius Gewilon dan Yusak Yaluo. Perkara ketiga di wilayah yang sama diajukan oleh perorangan bernama Insinyur Saparudin. Papua Selatan menjadi daerah dengan jumlah sengketa tertinggi di tingkat provinsi, menunjukkan tingginya tensi politik di kawasan tersebut pasca pilkada. 2. Maluku Utara. Perkara keempat melibatkan pasangan calon Aliong Mus dan Sahril Tahir. Perkara keenam kembali berasal dari Maluku Utara dengan pemohon Husain Alting Syah dan Asrul Rashid Ihsan. 3. Sumatera Utara. Perkara kelima diajukan oleh pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, yang kalah dari Bobi Nasution dan Surya pada Pilkada Sumatera Utara. Kasus ini menjadi perhatian besar karena Sumut adalah salah satu provinsi strategis dengan pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan. 4. Sulawesi Tenggara. Perkara terakhir diajukan oleh pasangan Hajatina Nur Alam, MM, dan Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan. Mereka menyoroti hasil pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara. Perkara di tingkat kabupaten dan kota. Selain sengketa di tingkat provinsi, MK juga menerima 203 perkara terkait pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 46 perkara mengenai perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada 2024 menjadi ajang kompetisi yang sangat ketat di berbagai tingkatan pemerintahan. Jadwal dan proses sidang. Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa seluruh permohonan akan diregistrasi untuk mendapatkan nomor perkara sebelum masuk ke tahap persidangan. Menurut rencana, sidang sengketa hasil Pilkada 2024 akan dimulai pada Januari 2025. Sidang-sidang ini akan dibagi ke dalam 3 panel. Namun, untuk kasus-kasus yang dianggap sangat krusial, akan ada sidang pleno. Keputusan akhir akan tetap diambil dalam sidang pleno, sebagaimana diatur dalam tata kelola persidangan MK. Sidang akan dibagi 3 panel, kecuali ada hal-hal yang krusial, akan ada sidang pleno.
Tapi itu hanya dalam keadaan eksepsional. Namun, pengucapan putusan harus pleno, kata Soehartoyo dalam keterangannya pada Rabu, 11 Desember 2024. Implikasi politik dan hukum. Pilkada 2024 menjadi salah satu ajang politik yang memanas, dengan hasil yang tidak jarang memunculkan sengketa hukum. Sengketa ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik lokal tetapi juga kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Proses di Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memberikan keadilan dan menjaga legitimasi hasil pilkada, sehingga menciptakan stabilitas politik di seluruh daerah yang terlibat. Keputusan MK nantinya akan menjadi penentu bagi pasangan calon yang bersengketa dan memberikan kepastian hukum untuk keberlanjutan pemerintahan daerah. Publik pun menantikan apakah sidang ini akan memberikan preseden baru dalam penanganan sengketa pilkada di Indonesia.